Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Rumam Saputra, NIM 2021 dari Prodi SI kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan layanan pembuatan konten perencanaan bisnis atau Business Plan Creator Service. Layanan pembuatan konten perencanaan bisnis adalah rencana bisnis yang menawarkan layanan di industri kreatif. Dengan pesatnya perkembangan media sosial di era digital ini, kita dapat melihat peluang potensial untuk merencanakan bisnis layanan konten kreator yang mencakup beberapa komponen layanan, yaitu fotografi, videografi, desain, copywriting, penanganan media sosial, dan ide kreatif untuk proyek. Rencana bisnis ini bertujuan untuk membuat rencana bisnis baru di industri kreatif yang bergerak di bidang jasa dan menciptakan peluang untuk dapat menghasilkan keuntungan yang menguntungkan. Berdasarkan hasil analis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk direalisasikan atas dasar pertimbangan antara lain karena potensi pasar dari bisnis jasa konten kreator semakin meningkat seiring dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia. Pengantar, perkembangan teknologi digital khususnya media sosial di Indonesia berkembang pesat. Banyak hal yang bisa menguntungkan di media sosial, bahkan menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Konten kreator misalnya, ketika media sosial semakin dikenal banyak orang sejak kita memasuki era digital seperti sekarang ini, dalam dunia bisnis konten kreator dikategorikan ke dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri kreatif yang bertumpu pada bakat, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Elemen utama industri kreatif dimulai dari pemanfaatan ide kreatif, keterampilan, dan bakat yang terus dikembangkan untuk menciptakan kesejahteraan dan melapangkan kerja dengan memperdayakan kreativitas yang telah dibangun dan diterapkan. Rencana bisnis STP, segmentasi targeting pemasaran. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dan yang mungkin memerlukan strategi atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu segmentasi geografis, demografi, psikografik, dan faktor perilaku. Berikut ini adalah gambaran penerapan segmentasi dalam visual 90-an menurut Cutler Armstrong. Pertama, segmentasi. A. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis yang akan dijangkau visual 90-an untuk saat ini adalah di Kota Tangerang, Tangerang Selatan hingga Jakarta, tepatnya Bumi Serpong Damai atau BSD, Bintaro, Senayan, Panglima Polim, Blok M, dan Kemang. Karena kawasan tersebut merupakan tempat berkumpulnya para influencer dan selebriti, maka banyak perusahaan di bidang kuliner, fashion atau clothing seperti distro dan digital startup company. Dengan begitu dapat dilihat peluang potensial untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang memiliki kuasa di media sosial. B. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis yang dijangkau oleh visual 90 hari
90-an hari ini adalah remaja akhir 19 tahun sampai 25 tahun, dewasa awal 26 tahun sampai 35 tahun, dewasa terlambat 36 tahun sampai 45 tahun. C. Segmentasi psikografis. Segmen yang dijangkau yang akan dijangkau oleh visual segment adalah mulai dari anak-anak yang sedang mendapatkan tugas kuliah untuk membuka usaha dan membutuhkan jasa pembuatan konten di media sosial untuk digunakan, dan orang dewasa awal yang baru membuka usaha dan belum mengerti cara membuatnya. Konsep pembuatan konten di media sosial dapat berupa konten foto, video, atau kreasi desain dan grafik gerak, bahkan menangani media sosial dari bisnis atau biasa kita sebut penanganan media sosial, dengan tujuan mempromosikan dan menciptakan ide-ide kreatif untuk menarik konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Targeting atau penargetan. Menurut Kotler dan Armstrong, targeting adalah kegiatan mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani, dan penerapan target 90S visual bukan hanya sekedar pembuatan konten di media sosial untuk personal atau bisnis kuliner, clothing, dan fashion, tapi 90-an. Visual juga membuka kerjasama dalam pekerjaan pembuatan konten untuk event organizer atau I.O. dengan menerapkan ide-ide kreatif yang telah dikonsep dan dimatangkan ke dalam platform media sosial yang akan digunakan untuk pamer kepada publik tentang event atau acara yang akan diadakan ke depannya, akan diadakan dalam waktu yang telah ditentukan oleh event organizer atau I.O. secara berkala. 3. Pemosisian. Menurut Kotler dan Armstrong, positioning itu sendiri berfungsi untuk mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, khas, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen. Dalam hal ini, visual 90-an memposisikan semua layanan pembuatan konten seperti konten untuk usaha bisnis kuliner, usaha bisnis pakaian, merek fashion, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian di benak konsumen. Bauran pemasaran terbagi menjadi 4 P. Produk, price atau harga, place atau tempat, dan kebutuhan investasi dan modal kerja. Perencanaan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa besar potensi keuntungan suatu usaha dan memantau kinerja perusahaan dari sisi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional perusahaan. Total modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini adalah sebesar Rp373.100.000. Payback period atau PP. Payback period adalah jangka waktu atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai suatu investasi yang telah dikeluarkan. Payback period dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut sebagai periode pengembalian modal. Pengusaha atau investor sering menggunakan payback period sebagai penentu seseorang dalam mengambil keputusan apakah akan melakukan bisnis atau akan menginvestasikan uangnya ke dalam suatu proyek atau tidak. NPV, Net Present Value. NPV atau Net Present Value adalah
besarnya peningkatan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan atau jika kita berinvestasi, dan untuk dapat menghitung nilainya, kita tentukan terlebih dahulu tingkat suku bunga interest rate yang kita anggap amanah dan sesuai dengan standar, sesuai dengan tingkat pengembalian yang diperoleh jika dana yang kita investasikan di deposito atau deposito. Dalam bisnis ini, asumsinya menggunakan tingkat bunga 7%. IRR, Internal Rate of Return. Internal Rate of Return disingkat IRR, yang merupakan indikator tingkat efisiensi suatu usaha dan investasi. IRR juga merupakan nilai petunjuk yang identik dengan seberapa besar bunga yang dapat dihasilkan oleh bisnis atau investasi dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku umum. Jika tingkat yang dihasilkan lebih besar, maka bisnis atau investasi tersebut dianggap menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan. Kesimpulannya, perancangan keuangan yang telah menunjukkan bahwa usaha ini akan memberikan keuntungan dan layak untuk diwujudkan. Analisis keuangan terdiri dari payback period yang menunjukkan akan break-even point dalam waktu 2 tahun 3 bulan. Nilai NPV dengan nilai RP sebesar 291.291.221 rupiah atau lebih besar dari 0, menunjukkan bisnis ini dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang melebihi tingkat yang diminta dan nilai IRR-nya sebesar 81%, lebih tinggi dari tingkat deposito, menunjukkan bahwa bisnis ini layak dijalankan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang paham, boleh komen. Kalau ada yang masih salah omongan saya, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.